Lengkap Helmi Feliz, kurang ajar, rubah Pancasila jadi Pancagila, provokator nistakan dasar negara Indonesia, netizen, bapak-empakmu, ibumu turunan Dajjal. Hati saya sebagai salah satu anak bangsa ini terluka dengan statement Anda. Hati saya sebagai salah satu putra Nusantara ini terluka dan darah saya mendidih. Saya sangat kecewa sekali ya. Dan dia bicaranya kok tidak jantan, tidak fair. Iya, saya termasuk orang yang mendorong supaya adanya peraturan perundangan yang lebih jelas tentang soal pembinaan nilai-nilai Pancasila ini. Baru-baru ini ramai menjadi perbincangan terkait tagar Tangkap Helmi Feliz, yang mana juga dilakukan oleh pegiat media sosial Husnul Khotimah. Lewat akun Twitter pribadinya, Husnul mencuitkan bahwa memprovokasi dibiarkan. Akhirnya, memprovokasi lagi dengan menyebarkan video lama, tapi dibiarkan juga. Dan sekarang menghina Pancasila, lambang negara Indonesia, yang jelas-jelas masuk pada tindak pidana Undang-Undang ITE. Namun Husnul mempertanyakan mengapa pihak Polri diam saja, apakah mereka tidak mencintai negara ini. Selain itu, ia juga menyentil Kapolri Jenderal Listio Sigit. Seperti diketahui pegiat media sosial Helmi Feliz membuat sebuah cuitan kontroversial. Cuitan di akun Twitter pribadinya @helmi_feliz itu diduga untuk memparodikan teks Pancasila. Dalam cuitan itu, Helmi Feliz menuliskan sebuah teks yang narasinya mirip teks Pancasila. Teks bikinan Helmi ini terdiri dari 5 poin. Poin pertama berbunyi, kekuasaan yang maha penting. Kalimat ini diduga untuk memplesetkan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, poin kedua berbunyi, bagi hasil yang adil dan beradab, yang juga disinyalir untuk memparodikan sila kedua Pancasila. Supaya lebih jelas, ini 5 poin Pancagila bikinan Helmi Feliz. Pancagila rezim gemblung. 1. Kekuasaan yang maha penting. 2. Bagi hasil yang adil dan beradab. 3. Persatuan konglomerasi. 4. Konglomerat yang dipimpin oleh oligarki, kepentingan dalam merampok SDA secara kolektif. 5. Keadilan sosial bagi seluruh konglomerat Indonesia. Cuitan Helmi langsung diserbu netizen. Banyak di antara mereka yang mengecamnya lantaran Helmi Feliz disebut mempermainkan Pancasila yang menjadi dasar negara ini. Seperti kata akun @satriawir, asu, minggato, sekotor itu hati dan otakmu sampai memplesetkan Pancasila. Aku nggak peduli dengan kebencianmu sama pemerintah, tapi dengan memplesetkan Pancasila, anjing sepertimu tidak layak hidup di NKRI. Kemudian kata akun Wahyu RGL, Cok, dasar negara kau lecehkan. Kalau nggak suka sama Indonesia, pergi sana ke Yaman. Jangan sampai rakyat yang mencintai negeri ini bertindak. Kemudian dari akun @ferry_vaganza juga ikutan berkomentar, bapakmu ibumu turunan Dajjal kali ya, otakmu isinya kebencian terus, dasar blok-goblok. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Yang rela menginjak-injak martabat bangsa ini demi perutnya. Hati saya sakit. Hati saya terluka. Jaga hati, tanah air loh. Gue ajak semua teman-teman dimanapun kalian berada. Jaga hati, jaga tanah air kita. Jangan mau dipecah belah sama orang yang gila-gila khilafah. Jika merujuk pada hukum di negara ini, Helmi Feliz akan terancam dikenakan pasal tindak pidana ITE dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dan atau setiap orang mencoret, menulisi, menggambari atau membuat rusak lambang negara dengan maksud untuk menodai, menghina atau merendahkan lambang negara. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 1 Jo pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.
Entahlah, saya kasihan banget dengan jenis otak macam si Helmi Feliz itu. Sok berpolitik tapi sebenarnya hanya melampiaskan kebencian pada kelompok tertentu. Dia ini punya mimpi besar, yaitu melihat Jokowi turun dari jabatannya. Tapi sayang, dia bakal kecewa super berat. Dalam kondisi tidak menentu dan krisis seperti sekarang ini, pemerintahan Jokowi masih saja solid dan berhasil melewati tantangan berat. Bahkan diberitakan kemarin bisa mengangsur hutang. Sampai hutangnya menyusut, yang berharap Jokowi lengser dari jabatannya apalagi sampai merubah unsur terpenting dalam negara, yaitu Pancasila menjadi Pancagila, adalah kelompok stres yang justru Helmi Feliz itu sendiri yang gila. Jadi dengan sejarah panjang penetapan Pancasila sebagai dasar negara, maka sangatlah tak layak jika ada elemen bangsa yang coba melecehkannya. Sebab melecehkan Pancasila berarti melecehkan perjuangan para founding fathers bangsa ini. Mereka dengan susah payah membawa Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Sedangkan apa sih yang sudah kita berbuat untuk bangsa ini? Sakit hati kok nalar jadi kacau. Dasar bego. Tangkap Helmi Feliz. Bagaimana menurut Anda? Kurang ajar. Edit foto Jokowi, warganet sebut presiden penjual negara bajingan, tangkap. Saling mengkritik, saling memberikan kritikan yang pedas, saya nggak ada masalah. Saya pun juga biasa, saya ke masyarakat juga ada yang teriak-teriak seperti juga biasa saja. Kalian bisa bedakan antara kritik dan menghina? Pasti bisa lah. Kritik selalu berhubungan dengan kebijakan. Bahasa yang digunakan biasanya cerdas, pakai data dan ada niat untuk memperbaiki sesuatu yang dianggap salah. Apalagi di sosial media nggak ada masalah buat saya. Mau ngomong apa, mau ngomong sekasar apapun kepada saya nggak akan marah saya. Kalau menghina biasanya bahasa yang digunakan itu kasar, kadang suka ada nama binatang-binatangnya. Nggak cerdas, apalagi pakai data dan bisanya cuma caci maki doang. Baru-baru ini ada seorang warganet yang mengedit foto Jokowi. Warganet itu bahkan menyebut bahwa pemimpin negara itu merupakan penjual negara. Sebagaimana dilansir dari laman terkini, sebelumnya bahwa foto meme Jokowi memang kerap beredar di media sosial termasuk Twitter. Diduga foto itu diedit oleh pihak pembenci Jokowi. Hal tersebut diketahui dari hujatan-hujatan dalam foto dan cuitan para warganet yang membagikan foto meme Jokowi sebagaimana diwartakan sebelumnya. Presiden Jokowi tidak jarang harus menerima hujatan di media sosial, bukan hanya kata-kata, mirisnya, yaitu foto-foto yang diedit oleh warganet. Salah satu warganet dengan akun Twitter @alyah5372alyah membagikan foto meme Jokowi. Sebagaimana dikutip terkini ID Rabu 29 Juni 2022. Dalam foto itu Presiden Jokowi diedit jadi mengenakan pakaian kuno, kerajaan dan mahkota, serta memegang panah. Bukan hanya itu saja, dalam foto meme Jokowi tersebut terdapat sebuah tulisan yang bertuliskan, "Suka-suka gua dong, gua kan dewa." Selain mengunggah foto itu, sang warganet juga menuliskan cuitan yang tidak baik. Dirinya menghujat bahkan memfitnah Presiden Jokowi. Kata netizen itu, "PKI_komunis kuasai Indonesia. PKI komunis sudah menjajah Indonesia. PKI komunis tentaranya banyak yang sudah setan baik. Di Indonesia, giliran perang nanti, Luhut Megawati, Jokowi, Ahok, Erick Thohir pasti kabur ke luar negeri. Itulah bangke-bangke, hidup penjual negara bajingan." Saya sendiri tidak tahu ya permasalahan apa yang netizen bernama @alyah5372alyah alami. Namun melihat cuitannya tersebut, bukan hanya salah dalam menuduh Jokowi, tapi juga menghina Jokowi, menghina pemimpin negara. Apabila merujuk pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, maka sanksi yang berlaku berupa ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak
750 juta rupiah. Sementara jika yang dipergunakan adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE berikut, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Terus antek asingnya di mana? Jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik. Jadi siapa yang antek asing sebenarnya? Karena justru kalau dilihat dari data-data yang ada, justru semakin banyak sumber daya di Indonesia yang kita kembali mengakuisisi siapa? Ya nggak usah saya ulangi lagi saya kira. Tapi saya yakin isu PKI ini adalah isu yang paling mudah, paling murah untuk mempersatukan dan mendiskreditkan orang, Pak. Asumsi yang tidak berbasiskan data itu, cuma berbasiskan peristiwa yang tidak apple to apple, bisa menjadi landasan bergerak bagi kaum intelektual. Menurut saya kurang. Tidak apa-apa tidak menyukai pemimpin, silahkan mengkritik jika ada kebijakan yang tidak mereka suka. Tapi tidak benar membiarkan menghina pemimpin. Kita hidup juga untuk lebih beradab. Saya yakin adab itulah yang juga akan menyelamatkan kita dari pertikaian, bukan cuma logika. Menurut saya, ini adalah sebuah bentuk yang sangat tidak menghargai kepada seorang kepala negara. Cara mereka mengekspresikan pendapatnya sangatlah kebablasan. Jadi ketika dia melakukan penghinaan kepada Presiden Jokowi, itu sama saja menyakiti hati masyarakat Indonesia dan menghina Jokowi, apalagi sampai memfitnah Presiden Jokowi, itu ada konsekuensi hukumnya. Pembegoan-pembegoan semacam ini tidak terjadi kepada mereka-mereka yang suka menghina Jokowi saja. Pembegoan seperti ini dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif di rumah-rumah ibadah dan tempat-tempat tertutup lainnya. Saran saya kepada orang-orang yang masih membenci Jokowi, segeralah buka mata hatimu. Lihat apa yang sudah ia lakukan bagi negeri ini. Lihatlah pembangunan merata yang ia berikan bagi bangsa kita. Sudah saatnya kita memberikan dukungan kepada pemerintah. Kalaupun tidak suka berikan kritik yang membangun, jangan hanya sekedar nyinyir. Bagaimana menurut Anda?